Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan semester 4 kelas 4A. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kuliah kami di mata kuliah ke-PGRI-an. Dosen pengampu Bapak Ahmad Yani, Magister Pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Martu Soleha, NIM 21488110002. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Sarifatul Ulia. Halo. Selanjutnya ada Aulia Humaira Islam. Halo. Selanjutnya ada Askadi Nada. Halo. Dan yang terakhir ada Nur Hayat. Halo. Nah, selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas kuliah kami, yaitu mempresentasikan bab 8 tentang reformasi pemikiran dan kinerja PGRI. Berikut video yang akan disampaikan oleh pemateri. Selamat menyaksikan. Reformasi, pemikiran, dan kinerja PGRI. 1. Reformasi struktural dan kultural PGRI. Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia di era industrialisasi dan kehidupan dunia yang semakin mengglobal membutuhkan perubahan pola pikir, struktur, dan kultur dari seluruh jajaran pengurus maupun anggota. PGRI sebagai organisasi profesi merupakan kekuatan moral intelektual dan menjadi aset besar bangsa Indonesia. Secara historis, jiwa pengabdian, tekad perjuangan, semangat persatuan dan kesatuan yang telah dimiliki PGRI harus terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. PGRI merupakan pencipta kekuatan negara yang tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi profesi yang bersifat unitaris, independen, dan non-partisan. 2. Tantangan utama di internal PGRI. Layaknya sebuah organisasi besar, mustahil bebas dari tantangan dan hambatan. Adapun tantangan utama di internal PGRI yaitu sebagai berikut. A. Terjebak kejayaan masa lalu. Masa lalu yang penuh kejayaan terkadang dapat menjadikan sebuah organisasi yang mengalami yaitu 1. Sukses traps, merasa hebat dan besar, memiliki anggota banyak dan sering memaksakan pendapat, menekan bukan karena konsep tetapi merasa yang paling bisa. Yang kedua, ada competence traps, merasa yang paling kompeten. Yang ketiga, ada blame traps, senang menyalahkan orang lain. Ketika ada masalah yang disalahkan adalah pihak lain. B. Sulit berubah atau pola pikir mindset lama. Perubahan organisasi dari kekuatan moral intelektual yang bertujuan meningkatkan integritas dan profesionalitas guru. C. Banyak kepentingan atau pengurus pribadi atau golongan. Dengan banyaknya kepentingan ini dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak solid dalam memperjuangkan anggota untuk mencapai organisasi. D. Ketergantungan kepada pihak lain atau pemerintah dan lain sebagainya. PGRI bekerja sama dengan pemerintah karena berperan penting untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas. PGRI juga menjadikan pemerintah pusat dan daerah sebagai mitra strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. E. Belum terbangun kultur organisasi yang mapan. Agar terbangun kultur organisasi yang mapan, sebelumnya yaitu membangun kultur yang modern dimulai dari ranting, cabang, kabupaten atau kota, provinsi hingga pusat dan tentu tidaklah mudah. Dan juga membutuhkan kesamaan cara pandang, mindset, dan kesamaan gerak langkah dalam mencapai tujuan organisasi. F. Transparansi dan akuntabilitas. Organisasi yang modern membutuhkan keterbukaan akses,
kepercayaan para anggota dan stakeholder lainnya. D. Kepengurusan didominasi oleh jenjang sekolah tertentu. Selama ini, anggapan bahwa PGRI didominasi oleh para guru di jenjang tertentu dan belum menjadi rumah besar bagi semua guru. Para guru selain tugas pokoknya mengajar juga harus menyadari pentingnya organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, setiap guru juga berhak mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan. HAD atau ART menyulitkan untuk guru aktif muda yang ingin menjadi pengurus. Beberapa tantangan tersebut bukan hal yang mudah diselesaikan dan juga bukan hal yang sulit. Semuanya membutuhkan kesamaan cara pandang adalah masa depan organisasi. Sebagai organisasi guru yang usianya hampir seumur Republik ini, PGRI dapat memainkan peranan yang besar sebagai salah satu penggerak perubahan. 3. Reformasi struktur dan kultur. Secara struktural dan kultural, arah perjuangan PGRI mulai bergerak menjadi kekuatan moral intelektual dengan tidak meninggalkan perjuangan sebagai organisasi perjuangan dan ketenagakerjaan. Modernisasi organisasi sesuai kebutuhan dilakukan antara lain dengan membentuk alat perangkat kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan. PGRI perlu mengubah mindset pengurus dan anggota agar cepat beradaptasi dalam struktur, kultur, substansi, dan sumber berjalan efektif. 4. Sumbangsi pemikiran PGRI. Program organisasi penggerak Kemendikbud pada tahun 2020 meluncurkan program organisasi penggerak atau disingkat dengan POP. B. Peta jalan pendidikan. Pada awal 2021, Kemendikbud meluncurkan draft peta jalan pendidikan 2020 sampai 2035. C. Kurikulum di era pandemi COVID-19. Merebaknya pandemi COVID-19 mulai dari Wuhan, Cina pada Desember 2019 telah memengaruhi kegiatan pendidikan secara global. Kegiatan tatap muka di sekolah ditiadakan. D. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan PPPK. Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Guru 2021 semula membuka harapan bagi para guru honorer yang telah lama mengabdi untuk menjadi aparatur sipil negara. E. RUU Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19, pada awal 2022 pemerintah meluncurkan Rancangan Undang-Undang RUU Sistem Pendidikan Nasional. 5. Capaian kerja PGRI. Adapun capaian kerja PGRI itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, peningkatan kompetensi dan bakat guru dalam jabatan. Guru harus terus ditingkatkan sesuai perkembangan pengetahuan, teknologi, dan keadaan lingkungan. Yang kedua, perlindungan guru. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau yang disebut LKBH PGRI Pusat dan Daerah selalu sigap mendampingi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menimpa guru saat melaksanakan tugas di sekolah. Ketiga, status dan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI yang paling berat adalah mensejahterakan guru honorer. Karena sampai saat ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menetapkan upah minimum regional atau UMR bagi guru honorer, seperti UMR bagi buruh. Guru honorer digaji sangat jauh kecil dari nominal UMR. Yang keempat adalah digitalisasi organisasi PGRI melalui Sistem Informasi Keanggotaan atau SIK PGRI, aplikasi Sistem Informasi Keuangan atau ASIK, dan aplikasi Bantu Guru PGRI Riau. Aplikasi Bantu Guru bisa digunakan untuk pendaftaran anggota, iuran anggota, belanja non-tunai, sumbangan sosial, mengikuti pelatihan, dan perlindungan guru. Capaian yang kelima adalah PGRI memiliki majalah dan jurnal ilmiah sebagai tempat guru dan tenaga kependidikan menuangkan gagasannya melalui tulisan.
PGRI konsen dalam bidang literasi menulis sehingga setiap tahunnya diadakan lomba menulis untuk guru tingkat nasional di semua level. Yang keenam adalah PGRI aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti penggalangan dana dari anggota pengurus yang dilakukan untuk bantuan guru yang mengalami bencana atau kebakaran. Nah, dana itu juga bisa kita gunakan untuk santunan anak yatim dan piatu. Ketujuh adalah kinerja dan peran PGRI dalam bentuk posisi kader-kader PGRI yang terkait dengan dunia pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya sebagai penulis opini di media massa, narasumber bidang pendidikan di media cetak maupun non-cetak, anggota DPR RI, kepala dinas, kepala daerah, kepala sekolah, staf ahli, dan pengawas. Demikian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nisa Martosaleha mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.